kita adalah produk F&B ya, fashion and busana. Kita pengen menjawab semua kebutuhan apa yang dibutuhkan anak muda gitu. Habis itu kita bikin skop tuh sendirian sih Starcross, maksudnya nggak kolaborasi gitu. Skop mas, skop buat bercocok tanam ataupun orang naik gunung butuh untuk gali-gali tanah sekecil ini tapi bisa dilipat gitu. Nah, kan awal mulanya itu kan distro ya, dia jual merchandise band-band independen segala macam, kita dapat Zain, habis itu merchandise bandnya gitu di situ gitu. Jadi memang kuat sekali DNA musik itu ada di brand-brand independen kayak kami gitu kan, yang support teman-teman kita waktu itu musik independen gitu, band-band yang mau muncul gitu, mereka mau pakai produk kita segala macam. Di saat sekarang kita tumbuh pun kita tidak pernah lupa cara itu gitu. Oh pasti mas, lebaran tuh benar-benar lebarannya kayak kami gitu mas. Omsetnya bisa naik berapa kali lipat gitu. Jadi kalau itu sampai nanti sepi, berarti ada apa-apa? Ada apa-apa itu, negara udah bingung itu. Itu jadi indikator tuh ekonomi bangsa dan negara mas. Sobat Culture, hari ini saya ada di kantor yang sangat culture. Produknya juga culture, sering buat acara-acara yang culture, Starcross. Saya akan ngobrol dengan Mas Tebong, ya. Saya penasaran karena dia membuat satu produk yang menurut saya itu menarik. Apa itu? Sempak. Jadi ikuti saja ngobrol saya dengan Mas Tebong. Oke, Sobat Culture, saya hari ini sudah ada di pintu kantor. Wih, tulisannya menarik nih. Kangen dangdutan. Bojomu semangatku. Saya hari ini ketemu dengan Mas Tebong. Mas Tebong. Halo Mas. Iya, ketemu lagi. Iya, di kantor kita. Ini markas besarnya, saya sudah beberapa kali ke sini. Ya. Nah, saya hari ini Sobat Culture tidak akan ngobrol soal sejarah Starcross, tidak akan ngobrol juga soal sejarahnya Mas Tebong, karena nanti tinggal dilihat aja ya di podcastnya Mojok ya, dengan Mas Putut. Hari ini saya ingin bertanya beberapa hal yang menurut saya sangat menarik. Sobat Culture juga harus tahu, karena dari jualan awal mula tas, kemudian kaos, sekarang juga merambah sempak. Gitu. Tapi dijawab nanti. Hal yang pertama membuat saya penasaran adalah soal ini ya, kolaborasi ya Mas ya. Ini produk-produk kolaborasi berarti? Produk kolaborasi. Ada juga Didi Kempot. Ya, nah, Didi Kempot. Ini menarik menurut saya karena kan Starcross usia sasaran pasarnya kan usia 15 sampai 25. Kok bisa Pak D? Dengan Pak D ini luar biasa. Maksudnya di era 2019 waktu 2018-2019 kita culture di Jogja atau di Jawa Tengah gitu. Patah hati itu mendengarkan lagu beliau. Jadi saya ngelihat bahwa di sini adalah apa ya? Kita jangan lupalah karakteristik kita gitu. Kita coba ngangkat beliau. Ternyata responnya luar biasa. Dan beliau lagi wave-nya lagi bagus sekali. Itu saat itu lagi mau naik lagi kan? Naik. Karena kan saya dengan Mas Tebong ini ya satu generasi lah. Kita ketika dia booming di awal-awal tahun 2000-an kan kita juga menikmati kan. Di kos-kosan sambil mendengarkan lagu Patah Hati. Nah, selain Didi Kempot, ada juga di situ mie instan Indomie. Nggak ada hubungannya dia dengan kaos atau ya bisnisnya sangat beda lah. Ini food and beverage kan. Betul. Sebenarnya selain Indomie juga kita ada banyak juga brand-brand F&B ya, ataupun brand-brand yang udah besar sekali di Indonesia kayak makanan salah satunya Indomie lah yang terbaik gitu. Mie instan gitu. Ada juga oli kita, ada minuman gitu. Oli kita ada sama Top One. Itu apa pertimbangannya, mereka yang mengajak atau malah justru Starcross yang melihat? Macam-macam. Kalau untuk Indomie mereka yang mengajak kita. Alasannya apa, Mas? Waktu itu kita lebih dekat dengan komunitas. Roots-nya ada di kita gitu. Mereka pengen bikin aktivasi di Jawa Tengah, dipilihlah Starcross gitu. Kemudian kayak Top One, mereka pun ngelihatnya bahwa dengan aktivasi-aktivasi Starcross sebelumnya cocok nih. Kemudian Anggur Orang Tua juga ada. Gitu. Nah, Anggur Orang Tua itu dari mereka juga berarti? Mereka juga. Tapi ada juga yang Starcross itu minta itu kan? Yang minta itu kebanyakan kita ke musik. Ke musik ya? Band, kayak kita ke almarhum kan Didi Kempot. Kita yang pengajuan Mas, approach. Beliau juga sangat terbuka sekali orangnya.
wah iso toh nih ngene iki. Oh, dia berarti sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Maksudnya merchandising itu tidak dilihat dia sebagai satu hal yang harus rapi, tertib, dan kemudian bisa berimpact ke manajemen. Gitu. Oh, nah merchandise yang kolaborasi yang paling hasilnya paling bagus lah secara kuantiti ya? Secara kuantiti, Almarhum jadi Kempot, Mas. Almarhum? Nah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya, soalnya menarik nih, kan bagaimana Didi Kempot yang dia seorang legend, yang penggemarnya kalau awal mula kita melihat kan ya kita-kita ya, tapi ternyata usia 15 sampai di tahun 2019 itu berarti kan usia sekarang udah punya anak mungkin, mereka mudanya itu di muda-mudanya anak sekarang 2019 berarti mereka kelahiran 90 up, 95, 94 gitu. Mereka mendengarkan balik lagi dengan Didi Kempot. Ya, itulah hebatnya Didi Kempot. Nanti kita akan ngobrol bagaimana strateginya Mas Tebong bisa melihat hal yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Ini, nah, produknya tadi selain kaos, tas, ini juga. Ya. Ini kursi buat mancing? Bisa, Mas. Buat syuting bisa. Buat syuting juga bisa ya? Ya. Tapi kembali ya, dengan buat produk ini tetap dia berangkat dari community. Berangkat dari community. Oke. Nah, ada satu produk juga yang dibuat berdasarkan riset community. Wah, mengerikan ya, ini, Mas. Ini kerjasama dengan mana? Podium ya? Enggak. Tapi ini ya karena ada peminatnya ya, Mas ya? Iya. Sebenarnya kemo, Army kemo itu kan digemari, Mas ya. Betul. Dengan motifnya yang memang otentik ataupun karakternya kuat banget. Ya, gitu. Nah mungkin ini Mas Tebong dia ngambil sisi yang lain. Kemarin yang populer itu kan apa yang jaket pilot itu apa namanya? Bomber. Bomber gitu kan. Nah dia beda ya, dia infanteri. Ya. Oke. Ini parka tapi modelnya. Jadi kan kalau dari musik itu kan ada beberapa band yang pakai dandanannya army look gitu kan, misalnya dengan jaketnya hardcore pernah, band punk pernah gitu. Oke, tapi tetap melihat dari sana. Nah, Mas Tebong, saya diajak keliling ke markas besar, kalau Mas Tebong nyebutnya Pentagon katanya. Nah, ini di bagian bawah apa aja nih, Mas? Ini ada distribusi, kita di sini data untuk picking barang untuk terdistribusi ke toko di luar kota ataupun reseller yang ambil barang kita untuk dijual di tokonya, di kotanya mereka itu masuknya dari sini dulu. Picking barang dari storage, kemudian dikumpulin, collect, baru dijemput sama mobil paket. Nah, katanya sekarang yang online lebih banyak, Mas, dari offline. Online lebih banyak. Berapa persen? 60-70%, Mas. 60-70%. Karena offline mengalami penurunan, otomatis online-nya naik. Ya. Nanti kita obrol lebih dalam lah gitu kan. Ya. Ini berarti online. Online gitu. Ya. Dia ini yang jadi ujung tombak sekarang ya. Ya, betul. Mereka striker semuanya, Mas. Oke, striker. Oke, ini untuk untuk inventory barang sama picking barang untuk kebutuhan online. Jadi pada saat barang itu dari data admin tuh, ini harus kita picking gitu ataupun kita kirim. Di sanalah yang ambil barangnya. Oke, gitu. Jadi flow ininya, operationnya jelas. Oke. Ini berapa lantai, Mas? 3 lantai. 3 lantai. Belum sempat dipasang lift kelihatannya. Ini rencananya mau dipasang lift. Enggak, Mas. Biar saya kurus, saya pakai tangga aja. Gitu. Oke. Sama kalau gitu. Yaudah kita lihat ke atas ya. Ya, monggo. Lantai 2, Mas. Ini kreatif divisi lah, divisi kreatif. Di sini ada teman-teman desain sosial media dan yang megang handling sosial media kita lah. Termasuk tim desain di situ. Oke. Ini desain. Ibaratnya otaknya Starcross ada di sini ya? Ada di sini. Saya juga ini kursi saya itu, saya duduk di situ. Oh, di situ. Iya. Jenengan nggak punya ruangan khusus, Mas? Ada, Mas, itu. Cuma jarang saya pakai. Oh. Saya lebih suka kerjanya bareng teman-teman. Jadi langsung aja ngobrol directionnya. Mau apa yang kita bahas gitu. Ini barang-barang. Yang ini barang-barang yang kolaborasi sebelum-sebelumnya dan ada barang-barang barang bersejarah bagi saya. Saya simpan ke contoh kayak monitornya saya dari zaman saya kuliah. Monitor saya bikin logo Starcross pertama. Itu yang menghasilkan miliaran ya kan? Ini kan menghasilkan ini kan? Menghasilkan ini. Iya kan? Sejarah tuh. Luar biasa, mahal nilainya ini. Ya.
Ini tuh juga produk-produk yang tadi ya kolaborasi. Betul. Tidak hanya ini mangkok apa, Mas? Mangkok yang waktu sama Indomie. Oh, dia di ini ya. Oke. Ya. Kalau ini kita diskusi sampling. Jadi proses barang tuh setelah didesain kan sampelnya keluar kayak ini. Misalnya kita bikin celana olahraga gitu ya. Iya. Nah, ini udah sampelnya. Pada saat kita ada revisi, misalnya talinya harus diganti segala macam, ukurannya bener nggak. Nah, baru kita bikin produksi. Ini sudah di launching, Mas? Belum. Ini buat waduh, bocoran nih. Aduh, bocoran. Udahlah, kita bocorin aja terus. ini karena merespon tadi, sekarang lagi banyak olahraga. Nah, kayak ini jaket, kita ada tulisan revisinya, bahan apa. Berarti ini di meja ini semua didiskusikan, apakah produk itu mau diluncurkan enggak atau ada perbaikan enggak gitu. Betul. Ya, Mas ya? Oke. Sini. Itu di belakang bendera ada apa, Mas? Di belakang bendera ada studio live untuk kita TikTok dan Shopee, Mas. Oke. Gimana? Ambience-nya kayak di Guangzhou? Iya. Kayak di China. Ini sedang live. Ini sedang live. Sedang live. Sehari bisa berapa jam, Mas, kalau live? Sehari itu kita cuma 6-8 jam. Itu berarti yang 70% itu dari seperti ini? Enggak, ini cuma kecil tapi memang harus ada aktivasinya. Karena eranya sekarang memang harus live. Harus live ya? Oke. Iya, oke. Sini juga, jadi ini untuk Shopee, misalnya untuk TikTok, ya back to back aja gantian. Ini kan kalau nggak salah pas Mas Putut kesini 2 tahun yang lalu belum ada ya? Belum ada. Itu berarti saat itu mulai kemudian kan ya online kan yang masif banget kan beberapa tahun terakhir ini ya? Ya betul. Itu karena merespon itu ya? Merespon itu dan kita adaptasi terhadap market yang memang ada di situ gitu. Mas Tebong, tadi yang pertanyaan pertama saya penasaran soal sempak gitu kan. Apa alasan terbesar kemudian Starcross membuat produk underwear ya? Ya. Apakah akan meniru sempaknya Indomaret gitu kan? Atau punya alasan khusus? Alasan khusus sih nggak ada, Mas. Cuma alasan generalnya ya kita adalah produk F&B ya. Fashion and busana. Jadi apapun yang kita lihat bahwa itu ada needs-nya gitu, kebutuhannya ada, semua pakaian gitu. Di situ kita ngelihat underwear tuh seksi gitu ya. Maksudnya pada saat kita launching produk itu dengan desain yang menarik, itu pasti akan jadi bahan perbincangan di market gitu, bahwa Starcross ngeluarin sempak gitu. Dan itu sudah jadi perbincangan di kantor kami juga, Mas. Oke. Ya, jadi berarti terbukti kan? Iya, terbukti. Mas Alek dia langsung, wah ini motif leopard itu kan. Iya. Ya, jadi saya nggak tahu jadi beli nggak nanti. Biar pada saat ini kan di kosan kan menarik gitu kan. Menarik kucing maksudnya ya, bukan macan lagi leopard. Iya. Nah, jadi produk-produk itu memang ya dibuat itu bukan sekedar inilah, tapi ya berdasarkan riset kebutuhan ya. Ya, riset. Termasuk tadi misalnya di celana tadi lagi sampling celana lari. Sampling ya, lari Nah, itu karena olahraga. Karena olahraga. Nah, tapi dari kemudian tas ya, tas, kaos gitu kan. Nah, setiap produk dibuat itu kan berdasarkan pertimbangan tertentu gitu kan. Nah, alasan apa ya selain apakah hanya berdasarkan asumsi atau berdasarkan riset nih gitu kan, atau ya cari data atau apa? Riset sih jelas ada demand maupun needs-nya ada gitu. Tapi yang jelas kita selalu ingin berkembang gitu, Mas. Kita pengen menjawab semua kebutuhan apa yang dibutuhkan anak muda gitu. Kayak Mas tadi lihat di bawah tiba-tiba kok Starcross bikin kursi portable ataupun kursi yang bisa fungsinya buat mancing, buat mau syuting, mau perlengkapan, mau piknik, mau naik gunung gitu, mau ke pantai gitu. Yang jelas itu kita ngelihatnya bahwa apapun akan kita buat gitu, selama itu memang demand-nya ada dan memang masuk ke lifestyle anak muda.
Ya, tapi ada yang ini nggak Mas? Kayak ya produk gagal lah gitu kan? Pasti dong, masa sukses terus. Ya siapa Sukses tahu terus, kan. saya udah nggak di sini mas. Iya. Saya udah nggak di sini. Nggak sukses aja kantornya seperti ini. Nah, tadi apa misalnya Mas? Yang gagal itu apa? Ya, kalau kita ngomong produk aja, misalnya kayak produk yang kita desain ternyata di market tidak diterima gitu. Ataupun serapannya tidak sesuai yang kita harapkan. Padahal tim kreatif tadi sudah membuat sebagus-bagusnya ya. Nah, apa yang didapat dari kemudian produk ini ternyata nggak laku nih gitu kan? Atau ini data yang kita dapat ternyata belum tentu juga misalnya itu valid atau bisa diproduksi jadi sebuah produk. Sebenarnya banyak faktor mas ya, banyak variabelnya produk itu bisa dibilang gagal gitu kan, ataupun tidak diterima oleh market, serapannya kurang baik gitu. Sebenarnya secara desain pasti kita mengamini. Mengamini itu apa? Mengamini bahwa ini desain layak, bagus, dan pasti diterima market. Maksudnya secara diskusi kami di tim pasti ada itu. Cuma pada saat kita ngomong eksekusi barang itu, kemudian eksekusi launchingnya, pada saat kita ngomong visual merchandisingnya, jadi banyak faktornya. Pada saat apalagi momen pada saat momen itu telat ataupun salah gitu. Mas Tebong, produk paling unik atau paling aneh yang dikerjakan oleh Starcross? Banyak sih mas, istilahnya kita pernah bikin gitar, waktu itu kolaborasi dengan Maternal. Kita bikin gitar ya, jangan bikin baju, pasti laku nanti. Bikin gitar. Habis itu kita bikin skop. Skop tuh sendirian sih Starcross, maksudnya nggak kolaborasi gitu. Skop mas, skop buat bercocok tanam ataupun orang naik gunung butuh untuk gali-gali tanah. Sekecil ini tapi bisa dilipat gitu. Apa pertimbangannya mas? Skop loh mas? Ya balik lagi sih mas, itu lucu, unik gitu kan. Gitu ya? Saya pertimbangannya iki lucu iki, ayo gawe gitu ya. Kreatif tuh di situ gitu kan. Kayak bikin, abis itu kita bikin trash bag gitu kan. Kita pernah bikin trash bag. Tempat sampah itu? Tempat sampah, jadi isi 10 gitu kan, kita jual di toko gitu. Tapi ada sablonannya mas. Youth has no end, Starcross. Itu ya tadi pertimbangannya berarti tidak selalu ini kira-kira laris atau enggak ya? Iya enggak. Tapi lucu, ini lucu yuk kita buat itu ya? Bikin, ya. Bisa diperkirakan kan begitu kayanya gitu Mas Tebong. Amin, didoain. Iya diaminkan ya. Itu salah satu bentuk ya mungkin banyak Starcross marketnya yang suka masih sama Starcross gitu kan. Salah satu penetrasi kita juga ataupun brand awareness biar jadi bahan omongan mas. Motor kita pernah bikin. Motor? Ya dari potong rumput mesinnya. Kita build custom gitu, motor kecil, ya udah. Ada yang beli mas, di Makassar tuh ada yang beli, Kendari itu ada yang beli motor. Itu memang dijual kok ya? Dijual. Tetap aja sebenarnya mencari untung juga kan? Tetap, tapi untung nggak seberapa mas, bikin motor, nggak mungkin kita jual motor 20 juta kan mas. Iya, tapi tadi pertimbangannya apa? Ya lucu tadi itu? Lucu, yang penting ya udah jangan sampai rugi bikin. Ada untungnya dikit, kalau barang-barang unik tuh nggak mungkin untung banyak mas. Iya. Bikinnya aja udah repot maksudnya. Iya buatnya kan berarti kan custom kayak gitu kan? Iya. Motor-motor ini termasuk juga? Enggak, beda. Kayak sama Indomie kita bikin mangkok kan? Iya. Itu juga kan mangkok. Emang ibu-ibu, wah lu. Iya. Mau kemana? Tapi ada Starcross Indomie gitu, mangkok. Itu tadi kelihatannya itu cuma lucu-lucuan, tapi pasti Mas Tebong dan tim mempertimbangkan kan? Ini konsumen Indomie itu siapa? Mahasiswa. Pasarnya Starcross kan? Pasarnya Starcross. Apalagi ada nggak mas? Lagi ya, motor udah, mangkok udah, skop yang saya termasuk ini payu pora. Laris juga, tapi laris juga. Laku mas. Trash bag. Iya. Itu berarti dia masuk di apa mas? Kan jenengan tadi ada yang risetnya bener-beneran tuh, terus ada barang-barang yang lucu yang udah dibuat aja. Itu apakah dibuat secara spontan, idenya pasti dari jenengan itu? Ya, spontan mas, uhuy pokoknya mas. Uhuy, spontan uhuy. Itu ya berarti, ya. Nah terus dari semua lini produk, ya kategori produk? Iya kategori produk, semua yang paling laris itu apa? Tetap t-shirt mas. Tetap t-shirt? Ya, kaos. Kaos di puncak tertinggi, kemudian nomor 2-nya ada jaket. Kemudian ada celana, baru tas. Itu kan satu generasi ya Mas Tebong ya? Terus saya lebih muda lah dari Mas Tebong sedikit. Oh gitu. Ya. Ketawa.
Ya kita sama-sama mengalami aneka ria safari, Betul. terus pop minggu ini gitu kan. Nah, yang menarik itu kan yang saya lihat dari sejarah Starcross kan tidak lepas dari musik ya. Betul. Mas Tebong itu suka nonton musik, juga musisi juga kan. Musisi gagal tapi Musisi gagal. Tapi apa usahanya nggak gagal lah. Nah, kemudian menjadikan musik sebagai, bisa disebut sebagai DNA nggak sih? Bisa. Ya. Kenapa Mas? Karena rohnya itu kan pada saat dulu gitu, kita kan terlahir sebagai brand independen ya, ataupun clothing brand independen gitu. Apa yang kita buat tuh juga energinya, apa karakternya itu apa yang nggak common gitu, yang nggak umum gitu. Musiknya pun yang kita nikmati ya musik-musik yang tidak ada di dunia mainstream gitu kebanyakan. Makanya kita tetap jual barang, kan awal mulanya itu kan distro ya, dia jual merchandise band-band independen segala macam, kita dapat Zain, habis itu merchandise bandnya gitu, di situ gitu. Kemudian mengalir energi itu ke kita, yang jaga toko, yang pengen bikin brand gitu, apa yang kita konsumsi majalah segala macam. Jadi memang kuat sekali DNA musik itu ada di brand-brand independen kayak kami gitu kan. Tapi banyak juga era 10 tahun terakhir gitu, memang campaign terhadap entrepreneurship oleh pemerintah ataupun apa kan, dan ngomong lebih luas lagi, aware terhadap ada dunia usaha, F&B tadi, fashion and busana yang cukup menarik gitu, tanpa memperhatikan nilai-nilai independent musik tadi gitu, ataupun nilai-nilai karakter brandnya bisa bawa kemana nih gitu. Nah, yang menarik bagi saya ya, tadi musik jadi DNA, tapi kan musik itu kan perkembangannya ya, itu kan sangat cepat ya kalau di era digital sekarang lah. Mau alirannya, mau mungkin juga cara menikmatinya. Tapi yang saya lihat kan Mas Tebong bisa mengikuti gitu kan. Dilihat dari produknya kan. Betul. Kan ya teman-temannya Mas Tebong yang apa di industri clothing itu yang sama, dia punya mungkin DNA musik, banyak juga yang bertumbangan gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya gimana Mas Tebong bisa mengikuti tuh soal musik dari era dulu kecil sampai kemudian sekarang, dan itu diwujudkan dalam sebuah produk gitu. Ya, yang jelas saya benar-benar mencintai musik gitu ya. Saya menikmati, saya selalu lapar dengan wah ada musik apa sekarang. Yang ngasih ya teman-teman di kantor gitu kan. Maksudnya teman-teman di kantor dengar musik apa, tanpa sengaja saya juga menikmati gitu. Habis itu saya bertanya, ini apa? Oh ini Bernadia Mas, ini Perunggu Mas, itu kan anak sekarang gitu kan. Wah menarik nih, sampai rumah saya dengerin lagi gitu. Dan memang kalau musik bagus ya memang saya nikmati gitu. Nah Mas Tebong ingat nggak momen pertama kemudian dengan musisi ya, yang kemudian berkolaborasi ya, siapa Mas? Kapten Jack sih menurut saya. Kapten Jack. Kemarin kita baru dengerin itu di kantor tadi. 2004, 2005 gitu. Itu dulu sudah siapa? Ya di tahun itu kan lagi nongkrong naik, bersama. Nongkrong bersama. Ya pertemanan tadi itu ya. Tadi. Jadi kerasa banget, maksudnya distro ataupun toko baju gitu tempat saya kerja dulu itu jadi meeting point, pergerakan independen ada di situ gitu. Mau bikin baju, mau itu musik, mau itu olahraga gitu. Di situ kumpulnya gitu. Dan sampai sekarang ya, dari obrolan terakhir saya dengan Mas Tebong saat itu kan masih konsisten ya. Band-band baru yang tadi dia belum punya ruang ruang kreativitas maksudnya untuk didengar lebih banyak. Mas Tebong kalau bahasa saya invest ya. Invest dalam artian support membantu dia lah, support lah. Nah, apa Mas itu alasannya? Kan banyak banget nih band-band lah gitu kan. Pasti Mas, istilahnya, dan itu memang kita anggap kami lahir di Jogja gitu. Starcross lahir di Jogja dan independen gitu. Maksudnya kita tidak terlahir tiba-tiba dengan background punya garment segala macam gitu. Yang support teman-teman kita waktu itu, musik independen gitu, band-band yang mau muncul gitu. Mereka mau pakai produk kita segala macam. Di saat sekarang kita tumbuh pun kita tidak pernah lupa cara itu gitu, ataupun treatment itu gitu. Ada band Jogja yang mereka memang butuh support, karyanya bagus dan kita ngelihat potensi gitu. Ini ya
ini akan membawa bendera kita sama-sama gitu kan. Kayak dulu ada Girl Gang, sekarang Color Code gitu kan, The Kick gitu. Itu pun kemarin The Kick di sini gitu, mereka mengadakan tour untuk single mereka ataupun untuk album mereka gitu. Kita support gitu, baik itu support uang ataupun produk yang bisa mereka pakai gitu. Kalau band Jogja yang apa Mas Tebong tahu banget tuh dari disupport dari ya mereka masih kecil atau mungkin malah mereka mungkin belum lahir ya, kenal hanya personilnya apa Mas, apa aja Mas? Ya SKJ 94 mungkin. SKJ 94? Ya meskipun bandnya udah nggak ada lagi gitu. Kapten Jack gitu. Apalagi ya Girl Gang, Endang Sukamti gitu. Apalagi kalau band Jogja Frau Lani gitu. Tuh Lani dulu pernah ikut kita pada mereka album pertama. Saya mainin di Makassar gitu. Kita bawa Lani gitu. Apalagi ya? Banyak sih Mas, saya lupa aja. Yes, saking banyaknya ya Sobat Culture. Jadi ya mungkin hampir semua lah band-band Jogja ya. Pasti ada bersinggungan sama kita. Bersinggungan dengan Star-Crossed. Nah, ini kita loncat ke era sekarang kaitannya dengan band-band ya. Saya di yang Green Day itu bulan Februari kan ya. Nah, itu kan merchandise-nya ternyata Star-Crossed ya? Yang bukan Mas. Apa itu berarti? Kita waktu itu naik Deep sama Sosin. Sama Soundrenalin 2022 kita merchandising juga. Nah di merchandising itu jadi apa kayak semacam unit bisnis atau apa Mas? Kan tadi ya F&B-nya itu kan katakanlah produk ya, udah selesai gitu kan. Terus tadi di bawah kita ngobrol dengan soal kolaborasi. Terus ternyata ada merchandise yang kalau ada konser-konser. Betul. Terus apalagi tuh Mas? Balik lagi itu adalah aktivasi dari Star-Crossed buat kita brand awareness-nya. Ada nih Star-Crossed, kayak kita kolaborasi sama Soundrenalin tahun 2022. Kita ambil license merchandising dari Neck Deep. 2023 kita Sosin, 2024 Sum 41. Kebetulan juga kita bikin eventnya kan pada saat Neck Deep di Jogja itu kita 2022 dengan kita punya festival namanya Wild Ground. Kemudian 2023 Sausin, Wild Ground juga 2024. Bukan festival tapi headline show istilahnya, cuma Sum 41 aja gitu kan. Itu juga bentuk aktivasi kita dan kita pengen memberikan suatu wadah gitu ya. Maksudnya Star-Crossed dengan gigs kecil, dengan event-event di depan toko gitu. Coba kita festivalkan gitu kan. Yang memperkuat bahwa nunjukin bahwa represent Star-Crossed itu as a brand clothing. Seperti ini itu warna musiknya. Gitu. Jadi dia jadi ini ya ruangnya Star-Crossed untuk kemudian ya mengumpulkan, betul. Tapi kan festival lagi berat sedih ya, Mas. Saya juga sedih nih. Yang sebelumnya kan dosanya belum terbayar Mas. Ada dosa baru lagi. Tapi kapok nggak buat festival? Enggak sih, karena memang pasti terus ya. Diterima juga sama masyarakat ataupun diterima sama mereka. Kita ngelihatnya bahwa kita punya warna yang beda dengan festival-festival yang udah ada. Nah kalau ngobrolin Star-Crossed tuh banyak layar-layarnya. Ada banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Ini salah satunya ya. Jadi ini saya ingat tahun lalu kita ngobrol di sini, Mas Tebong lagi sibuk menyiapkan produk untuk menyambut Lebaran. Betul. Ya. Itu juga masuk ke situ juga Mas? Pasti Mas. Lebaran tuh benar-benar Lebaran yang kayak kami gitu Mas. Omsetnya bisa naik berapa kali lipat gitu. Tapi produknya memang merespon kayak misalnya nih baju gamis atau peci atau enggak? Enggak sih, kita enggak sampai segitunya gitu. Untuk produksi season Lebaran tuh kita rilis gamis ataupun baju koko gitu. Sebenarnya tapi kita bikin baju untuk bukan resmi sopan gitu ya. Kita lebih bikin baju kemeja casual gitu ya. Kemejanya pun tiba-tiba ada kemeja warna putih yang kerahnya bentuknya kerah kolar ataupun Shanghai gitu. Dan itu kan budaya kita, baju baru menyambut Lebaran tuh pasti ada Mas. Ataupun baju untuk menyambut kita sholat Id gitu kan ada gitu. Dan itu kita respon gitu. Tetap
berpegangan pada tadi pasarnya adalah usia 15 sampai 25 gitu. itu yang kita respon. Ya, karena kemarin ketika saya cari ke toko, wah warna-warnanya nggak cocok nih buat aku nih. Ada lah. Ada ya? Ada dong. Ya, nah, merespon lebaran itu jadi lebarannya Starcross. Ya. Justru kesempatan di situ yang Iya pasti. Semua brand F&B, ya. brand baju gitu kan, akan merespon high seasonnya itu di bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi kalau itu sampai nanti sepi, berarti ada apa-apa? Ada apa-apa itu negara udah bingung itu. Okay. Itu jadi indikator tuh ekonomi bangsa dan negara maksudnya. Tapi ini kan bahan-bahan kan sebagian besar masih ada yang impor juga kan? Apanya? Di Starcross bahan bakunya. Pengaruh nggak? Situasi Sebenarnya impor kita kecil banget Mas ya. Oke. Contoh kayak kursi tadi kita memang impor sih. Kita bikin gitu. Tapi dikit. Material kita dari agent gitu. Kan ada sales yang datang gitu. Directly impor sih enggak. Oke. Ya, bahan bakunya. Berarti yang ditunggu-tunggu itu momen lebaran nih kalau FIB. Apalagi Mas? Naikkan kelas. Kenaikan kelas. Wah, meskipun duit kenaikan kelas sudah makin menipis ya karena bayar uang sekolah. Iya. Kenaikan kelas buat back to school. Ada tas di situ bergerak Mas. Backpack. Ya saya pikir seragam sekolah. Sekarang sudah seragam sekolah harus dibuat oleh sekolah ya? Enggak ya? Harus sekolah Mas. Iya ya. Ya. Cuma ada brand teman saya tuh ngerespon bahwa bikin baju sekolah. Oke. Kemeja. Masuk berarti ya. Terus kemudian ya jelas tadi event-event ya, festival itu ya. Jadi kalau festival kemudian lagi ada masalah ya jadi masalah. Tapi ada juga nggak ada kayak beberapa produk lain itu kan dia kemudian menyasarnya corporate ya. Model-model seperti itu juga mengerjakan juga? Enggak sih Mas kita. Malah enggak? Enggak. Kita kurang gesit di situ dalam artian dan lini made by order itu kan istilahnya kalau saya bilang istilahnya pesanan ataupun kolaborasi dengan corporate kemudian menseragami mereka gitu kan itu peluangnya ada cuma kebetulan di Starcross nggak ada. Yang ada adalah kolaborasi dengan tadi yang belum saya tanyakan lebih dalam. Apa syarat bisa berkolaborasi dengan Starcross? Tadi ada Didi Kempot, ada Indomie, waduh syaratnya ada Mojok gitu kan. Mojok kita juga baru pesan berkolaborasi. Baru 2 minggu yang lalu Mas, sebulan lalu. Ini saya pakai. Nanti dilihat ya. Saya suka sekali, saya pembaca Mojok. Oke, terima kasih. Intinya saya menyukainya, Mas. Jadi saya tertarik untuk kolaborasi pasti. Syarat utama itu ya, tertarik. Tertarik dan kemudian kalau ngomong generalnya ada irisan dengan anak muda pasti. Tapi apakah selalu yang beririsan dengan anak muda diterima kalau mau berkolaborasi? Enggak juga, harus ada sisi kreatifnya, sisi menyentuh apanya gitu Mas. Saya bingung juga gitu. Enggak semuanya kan. Kerasa ya? Kerasa. Kayak Mojok kan tulisannya tuh dia POV-nya beda gitu. Jadi memang apa ya? Unik gitu. Oke. Sebagai media gitu ya. Oke, iya dengan Mojok memang ya seperti itulah. Unik, menarik dan ya sedikit nakal. Nah kalau tagline kita kan liar, wild youth gitu. Di situ dapat gitu ada irisan itu. Oke deh, nanti kita akan buat produk kolaborasi lagi ya. Sempak. Alek udah ngincer ya Alek ya. Nah, Mas ya kolaborasi terus kemudian ini mungkin terakhir ya. Apa yang ingin Mas Tebong buat nih ya? Sesuatu yang mungkin wah nih untuk Starcross nih. Apakah nanti di usia sekarang kan berarti usianya 21 tahun ya. Kan sebentar lagi perak tuh 25 tahun nih. Ya. Mau membuat apa gitu kan? Atau mungkin sebelum itu akan membuat yang ya sesuatu yang ini loh Starcross itu. Ya kalau saya pribadi ya ataupun saya yang memimpin Starcross kondisi di era sekarang tuh kayak saya mau bercerita banyak sih tentang Starcross. Ya dalam artian itu akan jadi legacy gitu buat regenerasi berikutnya yang mau buat brand ataupun yang melanjutkan Starcross. Jadi kalau saya bilang Starcross tuh udah bukan punya saya lagi gitu. Starcross tuh udah punya banyak orang, punya teman-teman Jogja yang mencintai brand ini gitu kan. Jadi saya harus ngejaga ini tetap terus berjalan gitu. Dan menjadi apa ya cerita yang baik bagi lingkungan sekitarnya gitu.
Jadi PR-nya banyak, kayak saya harus bikin buku gitu. Iya, bukunya kapan diluncurkan? Saya belum nih Mas. Kemudian saya harus cerita memojok kayak gini gitu kan. Mungkin jadi nanti regenerasi berikutnya. Karena saya yakin bahwa keresahan saya tuh pelaku industri ini tidak sebanyak era saya zaman dulu gitu. Ataupun saya ngelihatnya zaman sekarang itu industri kami gitu. Mereka hanya memikirkan bahwa sales dan tidak bangun karakter identitas brandnya gitu kan. Mereka cuma mikir tidak berimpact ke lingkungan sekitarnya. Gitu. Ya udah jualan, usaha aja, usaha baju gitu. Beda sama zaman dulu gitu. Bukannya saya membandingkan era dulu lebih baik ya. Cuma di situ ada nilai-nilai yang harus dijaga gitu. Ya harapannya dengan saya bercerita seperti ini gitu, kan saya meliris buku, saya menceritakan Star-Crossed, warisan nilai-nilai itu bisa berlanjut gitu ya ke pelaku-pelaku berikutnya. Artinya kan Star-Crossed yang dilakukan oleh Star-Crossed selama ini itu bukan sekedar jualan kan? Bukan. Value-nya itu lebih dari dijaga itu. Gitu. Dijaga itu kan. Artinya tadi ketika dia kemudian mensupport band-band kecil, terus kemudian membuat satu festival, itu bukan sekedar cari cuan gitu kan, tapi ekosistem industrinya itu hidup. Artinya kalau ada brand lain mau membangun atau tumbuh, anak-anak muda mau masuk copy ke paste aja jalannya. Jangan justru malah support, sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Main ke sini ngobrol juga. Ngobrol terbuka saya. Terbuka. Oke, Sobat Culture, ngobrolnya culture, lari. Memang gitu. Iya. Itu dulu yang mencetuskan Mas Jani itu. Sobat Culture. Jadi nanti mungkin kita akan sambung lagi ya ngobrol dengan Mas Taebong. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin saya gali, tapi karena ya terbatas waktu dan terbatas baterai kamera, jadi kita akhiri saja. Salah mereka berarti. Mereka nggak nyiapin. Salah mereka. Salah. Padahal ada baterai cadangan. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.